Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, hari ini kita masih membahas tentang bab aljabar ya. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur aljabar, apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstanta, suku-sukunya, suku sejenis ya, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan masuk di materi perkalian aljabar. Nah, sekarang coba diperhatikan perkalian berikut ini. Silakan diamati. 5 dikali 5. Sisa saja kita tuliskan menjadi 5 pangkat 2 ya. Karena di sini sebenarnya ada angka 1. Di sini juga sebenarnya ada angka 1. Jadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Sehingga bisa kita tuliskan 5 berpangkat 2. Tinggal kita jumlahkan aja pangkatnya. 1 ditambah 1. Ya, dapat 2. Nah, selanjutnya bagaimana kalau angka 5 yang tadi Bapak jadikan sebuah variabel. Di sini variabel n. Ya. N dikali n sama dengan n pangkat 2. Sama. Sebenarnya di sini ada pangkat 1. Di sini juga ada pangkat 1. Sehingga n dikali n sama dengan n pangkat 2. Tinggal tambahkan aja pangkatnya. 1 tambah 1 sama dengan 2 berpangkat 2. Jadi n pangkat 2 hasilnya. Selanjutnya, nah ini ada lagi n dikali n pangkat 2 sama dengan n pangkat 3. Apa? Karena di sini sebenarnya ada 1 pangkatnya. Jadi tinggal kita tambahkan pangkatnya. 1 ditambah 2 menjadi 3, sehingga hasilnya adalah n pangkat 3. Nah, berbeda dengan pelajaran kita sebelumnya. Misalnya Bapak punya soal penjumlahan ya, penjumlahan untuk aljabar 2n ditambah 3n. Nah, hasilnya adalah kalau penjumlahan ini kita hanya menjumlahkan koefisiennya, mengoperasikan koefisiennya, dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau ini dijumlahkan ya, koefisiennya kita lihat di sini positif 2 ditambah dengan positif 3 koefisiennya. 2n, anggap aja 2 nanas, n-nya nanas ya, ditambah 3 nanas, berarti berapa nanasnya? 5 nanas, berarti 5n. Nah, kalau penjumlahan aljabar, dia variabelnya tidak berubah pangkatnya, tetap n. Sedangkan kalau perkalian, jika dikalikan, pangkatnya berubah. Tinggal menyesuaikan pangkat dari masing-masing yang dikalikan. Di sini pangkatnya 1, di sini pangkat 2. Berarti tinggal kita tambahkan pangkatnya. 1 tambah 2 menjadi 3. Nah, itu perbedaannya ya. Penjumlahan dengan perkalian. Jangan sampai salah, jangan sampai tertukar. Selanjutnya kalau ada soal begini bagaimana? Angka dikalikan dengan variabel. Maka dia langsung menjadi 2n. 2 dikali n. Hasilnya adalah langsung 2n. Koefisiennya 2, variabelnya n. Nanti kalau ada soal 5 dikali n, nah berarti tinggal jawabannya adalah 5n. Kalau ada soal begini bagaimana? 7n dikali 2 dikali suatu bilangan. Langsung kita kalikan saja koefisiennya ini. 7 dikali 2 dapatnya adalah 14. Kemudian kita tulis juga variabelnya. Variabelnya adalah n. Maka hasilnya 14n. Jadi cukup kita kalikan koefisiennya dengan bilangan yang pengalinya itu. Dapat 14. Variabel yang ikut di belakang. Variabel n. Kenapa tidak berpangkat 2 di sini n-nya? Karena 2-nya ini tidak memiliki variabel. Kalau di sini ada variabel n, maka di sini nanti akan berpangkat 2. Nah, seperti ini ya. 2n dikali 5n. Yang pertama kita kalikan dulu koefisiennya.
2 kali 5 dapatnya 10. Terus variabel kita kalikan dengan variabel n dikali n, dapatnya n pangkat 2, karena sebenarnya di sini adalah ada pangkat satunya, n pangkat 1 dan n pangkat 1, jadi tinggal ditambahkan pangkatnya. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2, sehingga hasilnya adalah 10 n pangkat 2. Nah, bagaimana kalau ada soal begini? Satu suku dikalikan dengan 2 suku. Kalau ada soal seperti ini, kita gunakan sifat distributif. Ini perhatikan baik-baik urutannya. Nah, kita kalikan dulu pertama 3n dengan 2n. Sama dengan seperti ini perkaliannya, ya. Kita kalikan dulu koefisiennya, 3 kali 2 dapatnya 6. Lalu kita kalikan variabelnya n kali n, nanti dapatnya berapa. Nah, maka hasilnya adalah 6n pangkat 2. Karena 3 kali 2 hasilnya adalah 6. N dikali n nya adalah n pangkat 2, karena di sini sebenarnya ada pangkat 1. Di sini juga sebenarnya ada pangkat 1. Nah, selanjutnya 3n nya tadi kita kalikan lagi ke negatif 5, ya. 3n kita kalikan ke negatif 5, sama dengan cara yang ini. Kita kalikan koefisiennya dengan bilangannya, 3 dikali negatif 5, berarti positif kali negatif. Positif kali negatif pasti hasilnya negatif. Maka 3 kali negatif 5 adalah negatif 15. Karena di sini ada n nya, maka n nya tinggal mengikuti, sehingga hasilnya adalah negatif 15n. Apakah cuma sampai sini? Iya, karena ini adalah hasil finalnya, karena sudah tidak ada lagi suku yang sejenis. Kalau masih ada suku yang sejenis, maka kita operasikan lagi. Oke, selanjutnya 2 suku dengan 2 suku, perkalian 2 suku dengan 2 suku. Sama, kita gunakan juga sifat distributif. Nah, perhatikan lagi urutannya. Yang pertama adalah n kita kalikan dengan n. Hasilnya tentu n pangkat 2. Karena sebenarnya di sini ada pangkat 1, di sini juga ada pangkat 1. Jadi tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Kemudian n kita kalikan 2. Nah, sama kayak gini persis, cuman berbalik aja dia. N kali 2 hasilnya tetap sama, 2n. Ya, tinggal dituliskan. Kalau bilangan dikalikan suatu variabel, bilangannya jadi koefisiennya, variabelnya ngikutin n. Kemudian angka berikutnya 3 kita kalikan n, 3 kali n hasilnya tentu 3n. Langsung bilangannya jadi koefisiennya, variabelnya langsung ikut di belakang koefisiennya. Angka selanjutnya 3 kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 adalah 6. Kemudian kita lihat apakah ada suku yang sejenis. Ternyata ada, 2n dan 3n itu sejenis. Jadi kita operasikan 2 suku tersebut. Kita jumlahkan koefisiennya, positif 2 ditambah 3. Nah, boleh kita buat seperti ini, tapi nanti tidak usah, langkah yang ini juga boleh. Ini kan tinggal kita masukkan koefisiennya nih, 2 dan 3 kita ambil. 2 tambah 3, di luarnya adalah variabelnya masing-masing, n. Maka hasilnya adalah n pangkat 2 ditambah 5n, karena 2 tambah 3 adalah 5, variabel yang ikut n, dan 6 di belakangnya, positif 6. Oke, selanjutnya, nah ini, kalau biasanya tadi Bapak sampaikan di sini pada soal yang ini, dia dikalikan, ada simbol kalinya di sini antara bentuk aljabarnya masing-masing ini,
dipisahkan dengan tanda perkalian, menandakan bahwa dia dikalikan. Ini juga sama, menandakan bahwa dia dikalikan, ya. Suku 2 dikali dengan suku 2. Nah, tapi nanti biasanya di soal-soal di buku-buku itu dia tidak dituliskan lagi bentuk perkalian gini, simbol kalinya tidak dituliskan, langsung seperti ini, ya. Kalau kalian bertemu soal seperti ini sudah menyimbolkan atau mewakili perkalian, ya. Tutup kurung bertemu dengan buka kurung, itu sudah bisa mewakili perkalian. Jadi jangan bingung lagi ini diapain pak, itu dikalikan karena sudah mewakili perkalian. Tutup kurung bertemu dengan buka kurung. Jadi di soal-soal ke depan nanti bapak tidak akan menulis lagi perkalian seperti ini, ya, langsung seperti ini aja. Di buku-buku juga seperti itu, jadi harus kalian pahami, ya. Oke, lanjut. Langkahnya yang pertama adalah sama seperti yang tadi di sini, karena ini 2 suku dikali dengan 2 suku. Nah, lihat panahnya, P dikali P. Berapa P kali P? Ya, tentu P pangkat 2, karena di sini ada pangkat 1, di sini juga ada pangkat 1. Kemudian lihat panahnya. Nah, P kita kalikan negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2P, langsung tandanya ikut karena negatif. P ini kan sebenarnya positif, positif kali negatif tentu hasilnya negatif, jadi tandanya pasti negatif. 2-nya ngikut sebagai koefisien, P-nya sebagai variabel, ikut di belakangnya koefisien. Lanjut, 5 dikali P. 5 dikali P berapa? Ini positif 5, ini juga P-nya positif, pasti hasilnya positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Nah, tinggal bilangannya menjadi koefisien, P-nya mengikuti di belakang jadi variabel. Lanjut, langkah selanjutnya adalah positif 5 dikali negatif 2. Berapa positif 5 kali negatif 2? Positif kali negatif dulu, pasti hasilnya negatif, berarti tandanya adalah negatif. Sehingga 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10. Nah, selanjutnya operasikan suku yang sejenis. Ternyata di sini ada suku yang sejenis, yaitu negatif 2P ditambah 5P. Nah, caranya perhatikan supaya mudah. Kita lihat saja koefisiennya karena variabelnya sudah sama. Kalian punya hutang 2, jadi negatif atau pengurangan itu kita anggap sebagai hutang, ya. Kalau penjumlahan atau positif kita anggap sebagai uang kita atau kita membayar hutang gitu, ya. Kalian punya hutang 2, ya, negatif 2 dibayar 5 karena positif. Hutangnya tentu lunas, ya kan, bahkan ada kembaliannya atau ada sisanya. Nah, sisanya berapa? Tentu sisanya adalah 3. Karena sisa atau kembalian maka dia positif, ya, sehingga negatif 2P ditambah 5P adalah positif 3P. Nah, tinggal kita ngikutin aja, P pangkat 2 yang tetap. Nah, yang ini tadi negatif 2P ditambah 5P sudah dioperasikan menjadi 3P, tulis negatif 10. Sehingga inilah hasil akhirnya, karena sudah tidak lagi suku yang sejenis. Oke, selanjutnya, nah ini sudah ada variabel X. Biasanya dalam materi aljabar yang paling sering muncul variabelnya itu adalah variabel X, Y, dan Z. Tapi paling sering itu adalah variabel X. Jadi ini Bapak munculkan lagi variabel X-nya. Oke, langkah pertama sama seperti tadi. Panahnya diikutin aja. X dikali X. Berapa X kali X? Tentu X pangkat 2. Nah, di sini sebenarnya ada pangkat 1, di sini juga ada pangkat 1. Tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Kemudian X kita kalikan negatif 6. Berapa X kali negatif 6? X-nya positif, ya kan? Ini sebenarnya tandanya positif. Ini negatif 6. Positif kali negatif pasti hasilnya negatif. Berarti hasilnya negatif 6X. Bilangannya jadi koefisiennya, X-nya ngikuti sebagai variabelnya di belakangnya.
Langkah selanjutnya negatif 4x. Negatif, ya 4 ini tandanya negatif, x nya tandanya positif. Negatif kali positif tentu negatif, sehingga tandanya pasti negatif. Ya, negatif 4 dikali x sehingga menjadi negatif 4x. Bilangannya sebagai koefisien, x nya mengikuti di belakang. Kemudian terakhir negatif 4 kita kalikan negatif 6. Lihat tandanya, negatif kali negatif. Negatif kali negatif apa hasilnya? Tentu positif, sehingga negatif 4 kali negatif 6 adalah positif 24. Kita perhatikan ternyata ada suku yang sejenis, yaitu negatif 6x ya dikurang 4x. Nah, karena dia sejenis maka kita operasikan lagi. Tulis dulu x pangkat 2 ini karena tetap dia. Nah, sekarang ini lihat negatif 6x dikurang 4x. Tinggal perhatikan koefisiennya. Negatif kita anggap sebagai utang, pengurangan juga anggap sebagai utang. Kalian hutang 6, hutang lagi 4. Tentu hutangnya semakin bertambah, ya kan? Berapa sekarang hutangnya? Menjadi 10. Karena itu utang maka negatif. Sehingga kita tuliskan negatif 10x karena kita lihat variabel sama-sama x. Ditambah 24 ngikut aja. Nah, ini hasil akhirnya karena sudah tidak ada lagi suku yang sejenis. Lanjut. Nah, ini perkalian dua suku dengan salah satu sukunya memiliki koefisien. Ya. Kita kalikan urutan yang pertama. Tuh, perhatikan. 2x kita kalikan dengan 3x. Caranya sama dengan yang seperti ini ya, bentuknya. Tinggal kita kalikan dulu koefisiennya. 2 kali 3 berapa? Tentu 6. Baru x nya kita kalikan. Kita lihat aja x nya. X nya ada 2, sehingga berarti nanti menjadi x pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 6x pangkat 2. 6 nya tadi dapat dari 2 kali 3. X pangkat 2 nya dapat dari variabelnya masing-masing. Lihat di sini ada x, di sini ada x. Sebenarnya ada pangkat satunya, ini juga ada pangkat satunya, sehingga tinggal ditambahkan pangkatnya menjadi x pangkat 2. Kemudian langkah selanjutnya lihat panahnya. Nah, 2x kita kalikan 2. 2x kita kalikan 2. Lihat koefisiennya di sini, koefisien 2. Nah, tinggal kita kalikan dengan bilangannya. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian ada variabelnya di sini, x. Maka tinggal mengikuti x sehingga 4x. Kenapa yang ini x pangkat 2, di sini x, Pak? Perhatikan di sini 2x kali 3x tadi masing-masing punya variabel x. Sedangkan 2x kita kalikan 2, yang sebelah sini aja ada x-nya, di sini enggak. Ya, maka dia hanya kita tuliskan x di sini. Bedanya di situ ya, perhatikan. Oke, langkah selanjutnya 5 kita kalikan 3x. Bilangannya tinggal kita kalikan koefisiennya. Positif 5 kali 3 15. Variabelnya apa? X. Nah, sama dia. Kenapa hanya x saja? Karena hanya satu yang memiliki variabel x. 5 nya tidak ada x nya. Kalau tadi 5 nya ada x nya, maka di sini x pangkat 2. Lanjutnya lihat panahnya. 5 kali 2 adalah 10. Tinggal kita operasikan suku yang sejenis. 4x ditambah 15x. Kalian punya uang 4 ditambah 15. Ya, kalian punya uang 4.000 tambah lagi 15.000. Berapa ribu sekarang uangnya? Tentu 19.000 ya. Maka kita anggap sebagai 19x, sehingga bisa kita tuliskan 6x pangkat 2 tetap. Nah, ditambah 19x karena kita dari operasi dua suku ini, kemudian ditambah 10 ya, gitu jawabannya. Selanjutnya, nah ada bentuk perpangkatan, bentuk aljabar ini. Kalau seperti ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini.
ya. Ini kan X tambah 5 berpangkat 2, artinya kita kalikan tambah 5 ini dengan X tambah 5 lagi, sama kayak artinya ini kan 5 kali 5 berarti 5 pangkat 2. Nah ini juga berarti kita kalikan X tambah 5 dikali dengan X tambah 5, karena X tambah 5 nya berpangkat 2. Nah setelah itu tinggal kita sifat distributif lagi. X kali X berapa? Tentu X pangkat 2 ya, karena di sini ada pangkat satunya, di sini juga ada pangkat satunya. Kemudian X kita kalikan 5. Berapa tadi X kali 5? Ya 5X. Tinggal jadikan bilangannya sebagai koefisien dan mengikuti variabel yang di belakang X. Langkah selanjutnya 5 kita kalikan X lagi, lihat panahnya bergerak tuh. Nah 5 kali X sama 5X juga. Langkah selanjutnya 5 kita kalikan 5 menjadi 25 ya, karena positif. Selanjutnya tinggal kita operasikan suku yang sejenis. 5X ditambah 5X. Ini kita tulis dulu X pangkat 2 karena sama aja, dia cuma sendiri sukunya. Nah ini yang kita operasikan 5X, kalian punya uang 5.000 tambah lagi dengan 5.000, berarti sekarang uangnya 10.000 ya, kita anggap sebagai 10 aja. 10X tentunya karena variabelnya adalah X. Kemudian tinggal tambah 25. Oke, sampai sini, hanya sampai sini saja hasilnya. Final sudah ini karena sudah tidak ada lagi suku yang sejenis. Oke, silakan dipahami lagi, ditonton videonya. Sampai sini saja Bapak jelaskan. Silakan kalian simak lagi. Kalau bingung, ulang lagi videonya, digeser ke belakang, kemudian didengarkan lagi sampai paham. Kemudian coba dikerjakan soal-soal yang ada di buku. Nanti coba Bapak kirimkan di WhatsApp soal-soalnya, silakan dikerjakan, karena kalau kalian tidak berlatih akan ya, jadi harus dicoba terus berlatih. Kalau makin sering berlatih, makin enak kalian mengerjakannya, nempel di otak cara-caranya ya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Silakan ditanyakan kepada Bapak kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh chat di grup atau chat pribadi ke Bapak juga boleh. Oke, sekian yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.